Selamat siang, Assalamualaikum. Oke, kita ulangi yang tadi ya. Karena dokternya mengalami trouble saat akan join live IG-nya, jadi kegiatan ini diulang dari awal. Oke, Bu Dokter, apakah sudah join? Sepertinya dokternya belum join ya. Minta tolong lagi Ibu Ketua atau Ibu Admin untuk mengundang Dokter Nauli kembali. Iya, ini ada narsumnya tidak bisa join. Bagaimana ini teman-teman? Ternyata Dokter Nauli sudah tidak bisa masuk di room. Kita akan menunggu sebentar lagi. Saya akan coba invite lagi. Oke, kami tunggu sebentar lagi ya, teman-teman. Mungkin kita dibalik saja atau Dokter Nauli yang live duluan. Kemudian iya, ini fix. Mohon maaf teman-teman karena Dokter Nauli ternyata tidak bisa join pada siang hari ini. Saya serahkan ke teman-teman admin bagaimana baiknya. Mungkin Ibu Ketua, Mbak Arni bisa join di sini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Oke. Iya, sementara kita akan menunggu paparan dari Dokter Nauli. Mohon bantuan teman-teman, Mbak Arni atau Mbak Weni untuk menghubungi Dokter Nauli agar join pada live IG siang ini, agar saya bisa invite. Karena Dokter Nauli belum masuk.
Ibu Ketua Arni, mohon untuk menemani saya siang hari ini jika Dokter Naulis tidak bisa hadir di sini. Oke. Sementara menunggu, sebentar. Oke. Iya, sepertinya kita ada trouble ini ya dengan narsumnya di luar kendali. Padahal kemarin kita sudah trial juga dengan Dokter Nauli. Kemarin lancar ya? Sebetulnya. Lancar. Ini jadi kenapa ya? Oke, tapi jadi lagi coba di follow up. Ini sementara untuk teman-teman kan udah pada join nih. Mungkin dari Ibu Ketua juga ada tips dan trik untuk enggak. Terus kita sesama pasiennya kalau tips kalau tips seperti itu bukan ini ya. Kurang tahu. Mungkin share pengalaman mungkin ya. Mungkin ya Teh ya. Share pengalaman ya mungkin biasanya untuk pasien seperti kita ini memang ada yang kuat, ada yang tidak. Nah, ada juga yang biasanya menjalani puasa itu siangnya oke, nggak ada masalah gitu kan. Kalau lapar-lapar sih ya wajar gitu kan. Cuma biasanya masalahnya itu ketika kita menjelang berbuka itu seperti itu. Kalau saya pengalamannya seperti itu. Iya, mungkin kalau mengatasi ini kan kalau kita pasien harus meminum obat nih. Jadi bagaimana pengaturannya tuh? Mbak Arni dulu jika pada saat berpuasa dulu. Dokter Nauli sudah join kayaknya nih Teh. Oke. Mana? Sebentar. Ada Dokter Nauli. Iya, belum. Oh, ada request katanya Dokter Naulinya. Ada nggak? Nggak ada request. Nggak ada ya? Nggak ada request masuk. Aduh. Ada, tapi akun lain. Akun lain? Iya, Abdul. Oh iya itu, iya itu, okay. Iya itu. Siap. Iya itu akun itu. Siap, oke. Berhasil. Akhirnya bisa. Mana ya? Ada dokter. Halo dokter. Halo dokter. Iya mungkin internetnya di sana sedang trouble ya. Halo dokter. Iya, mohon maaf saya pakai akun suami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live dulu ya. Semoga ya good luck semuanya. Assalamualaikum. Ya. Oke, baik teman-teman semua, sahabat YHPI dimanapun Anda berada. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini narasumber kita hari ini telah hadir bersama-sama kita, Dr. Siti Elkana Nauli. Beliau dokter spesialis jantung yang berpraktek di RSUD Sari Asih Tangerang ya dok. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, iya. Untuk bincang kita siang hari ini, dok, pastinya teman-teman pasien hipertensi paru juga kan semangat ya untuk menyambut bulan suci Ramadan dan ingin juga berpuasa. Nah, tentu saja untuk pasien
yang penyakit kronis seperti kami ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, mungkin dokter bisa memberikan tips apa saja untuk teman-teman pasien hipertensi paru. Dimulai mungkin dari persiapannya, kemudian yang boleh dan tidak boleh. Silakan dok, enggak dipersilahkan. Baik, Redian. Suara saya putus-putus nggak ya? Iya, koneksi dokter juga agak terhambat ini ya dok. Iya, suara saya putus-putus, masih putus-putus. Suaranya agak putus-putus nih dok. Silakan dokter. Aduh, dokter terpental keluar. Mbak Arni masih 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 nyimak Mbak Arni. Sepertinya terputus signalnya. Oke, saya ada. Mohon maaf ini untuk teman-teman untuk siang hari ini. Nah, dokter kembali bergabung. Silakan dokter. Iya, dokter menghilang kembali. Mungkin siang ini koneksi internet kita juga agak bermasalah ya. Jadi tadi dokternya memakai akun lain, tapi masih ada kesulitan untuk bergabung. Oke. Iya. Silakan dokter. Oke, terima kasih Redian. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang tergabung di grup IG Yayasan Hipertensi Paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf sebelumnya terlambat masuk ke IG Live ini karena pertama saya nggak punya akun IG. Jadi kemarin pas Mbak Arni invite baru saya bikin akun IG-nya dari belajar dari anak saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan topik yang diberikan kepada saya bahwa hari ini kita akan bicara bagaimana tips dan trik kita terutama pasien-pasien penderita hipertensi paru dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang tentunya kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini luar biasa ya dengan pandemik. Allah menunjukkan kepada kita bahwa bulan suci itu ternyata kalau kita nantikan banyak sekali hikmahnya. Kita banyak belajar lagi, banyak introspeksi diri, dan juga terutama teman-teman sekalian yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Tentunya mudah-mudahan hal ini menjadi penguat niat kita
untuk lebih banyak melakukan amal ibadah dan amal soleh kita, dan mudah-mudahan Allah hilangkan segala penyakit yang mungkin diakibatkan oleh keteledoran kita sendiri. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, tentunya dalam menghadapi bulan puasa ini, saya yakin teman-teman dan saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa secara umum tidak ada pembatasan atau halangan untuk orang yang sakit, tetapi dia sudah dalam kondisi yang stabil untuk memulai puasa Ramadan. Tetapi tentunya untuk teman-teman yang masih memiliki uzur sakit ini, tentunya yang tidak kuat menahan rasa sesak yang berkepanjangan atau masukan makanannya yang juga masih cukup sulit, dan itu biasanya tidak jarang dialami oleh teman-teman kita yang mengalami hipertensi paru ini. Nah, itu tentunya menjadi perhatian khusus. Nah, pertama diawali tentunya dengan niat bahwa saya berpuasa ini mudah-mudahan Allah bisa menguatkan diri saya meskipun saya dalam kondisi sakit, dalam kondisi minum obat yang jumlahnya kalau kita lihat cukup banyak. Nah, yang menjadi perhatian adalah bahwa obat-obat tersebut pastinya akan membawa dampak pada keseharian pasien-pasien kita, terutama untuk teman-teman sekalian yang mengkonsumsi obat-obat yang menyebabkan jumlah pipisnya lebih banyak. Nah, pada kondisi yang seperti ini biasanya komit dulu sama pasien. Kira-kira kalau saya lakukan penghentian sementara obat ini, kemudian Bapak Ibu atau teman-teman dipersilahkan untuk berpuasa, maka yang harus diperhatikan adalah ketika nanti pada waktu selama 12 jam kita berpuasa secara umumnya ya, kita akan lihat kira-kira adakah keluhan yang mengarahkan ke seperti rasa cepat lelah, kemudian kaki bengkak atau tidak, atau rasa cepat kenyang. Nah, itu biasanya tidak bisa kita hentikan obat-obat terutama golongan furosemid, teman-teman sekalian. Karena nanti akan memiliki efek yang lebih buruk, bengkaknya biasanya bertambah banyak. Nah, tetapi pada kondisi teman-teman yang sudah tidak mengalami bengkak, nah biasanya obat ini bisa kita hentikan, terutama kalau pada waktu siang hari mereka merasakan rasa lemas yang nggak biasa. Jadi kalau puasa kita sudah tahu kira-kira rasanya seperti apa karena asupan makanan itu berkurang. Tetapi kalau dia lemas yang disebabkan oleh pembelian obat furosemid, maka itu lemasnya menjadi luar biasa. Disebabkan biasanya karena pagi kita kencing lebih banyak, kemudian mau tidak mau itu menyebabkan penurunan tekanan darah dan jumlah cairan yang ada di badan kita. Kalau seperti itu, kita biasanya konsultasikan lagi, boleh kita paruh biasanya. Tadinya setiap hari kita lakukan pemberian misalnya 2-3 hari sekali baru diminum itu obat. Asalkan nanti pada waktu berbuka, ingat takaran air minum itu tidak boleh berlebihan. Nah, jangan lupa bahwa ada faktor lain yang harus diperhatikan yang menyebabkan kita lemas, yaitu pertama, tata cara waktu kita melakukan makan pada waktu sahur. Nah, memang kalau untuk yang pasien-pasien yang tidak hamil itu memang lebih baik diakhirkan sahurnya. Karena yang pertama, kita mencoba untuk mempertahankan jumlah kadar gula darah yang tetap stabil selama dia berpuasa lebih kurang 10-12 jam. Nah, dianjurkan pada waktu makan sahur ini tidak memakan makanan yang manis. Kenapa? Karena kalau makanan manis seperti misalnya ada sisa kolak yang semalam belum habis, kita habiskan pada waktu sahur, maka nanti kita makan itu gula darahnya akan naik dengan cepat. Nah, insulin yang ada di badan kita itu akan keluar juga dengan cepat. Nah, alhasil adalah ketika gula darah kita turun oleh karena efek insulin yang tadi juga keluar dengan cepat, maka sisa tenaga itu akan habis. Itu jadi siang hari itu kita akan merasa lelah yang luar biasa.
Oleh karena itu, pada waktu pagi hari, sahur disarankan memakan makanan yang banyak serat. Contohnya adalah golongan seperti biji-bijian. Jadi boleh kalau yang kuat makan granola silahkan. Atau yang havermut, monggo silahkan. Dikombinasikan dengan susu, itu silahkan. Tetapi sekali lagi tidak disarankan untuk mengkonsumsi yang sifatnya makanan manis. Nah, kemudian untuk jumlah air, mungkin tidak bisa kita kategorikan sama seperti orang lain. Tetapi pada kondisi-kondisi orang dengan sakit jantung, konsumsi air itu dibagi aja 3 secara merata. Jadi contoh, kalau seorang itu memiliki keharusan harus mematuhi jumlah air sekitar 1000 cc per 24 jamnya, bagi aja itu menjadi 3. Yang pertama kita minum pada waktu sahur, 300 sampai dengan 350 cc. Kemudian pada waktu buka kita bisa mengkonsumsi lagi 300 sampai dengan 350 cc tersebut. Sisanya kita habiskan nanti ketika selesai sholat tarawih. Nah, bagaimana dengan tips mengenai pada waktu kita berbuka puasa? Memang sebagaimana sunnahnya ketika berbuka puasa memakan makanan yang manis. Kenapa? Kalau kita memakan makanan yang manis, yang banyak mengandung istilah, maka kembalinya energi itu menjadi jauh lebih cepat. Karena dia diolah di metabolisme itu menjadi tidak sulit. Jadi dalam waktu 30 menit kita sudah merasa segar kembali oleh makanan atau minuman yang manis. Tapi tentunya kalau yang menderita diabetes, hal ini harus hati-hati. Kalau untuk korma masih diperbolehkan, tetapi kalau untuk minuman manis seperti sirup ataupun minuman kemasan lainnya, itu tidak dianjurkan untuk pasien-pasien dengan kondisi diabetes. Nah, kemudian yang kedua, tidak disarankan juga berbuka dengan yang dingin. Mengapa? Karena kalau kita lihat air dingin itu perhatikan, kita cepat kenyang dengan minum air dingin saja. Jadi begitu kita merasa cepat kenyang, konsumsi air kita berikutnya jadi malas. Kemudian makan juga berikutnya jadi lebih malas. Akhirnya cadangan gula atau asupan menurun tersebut itu berefek pada esok harinya. Kan minum air es yang cukup banyak, esok harinya kita lebih lemas daripada biasa. Nah, waktu buka, setelah kita lakukan buka puasa misalnya dengan korma dan sedikit air, maka disarankan setelah itu melakukan ibadah sholat maghrib dulu. Nah, kenapa tidak dianjurkan untuk makan buka puasa? Tentunya yang pertama karena jadi untuk amaliyah ibadah kita yang malam itu rasanya malas sekali. Dan yang kedua adalah pada waktu kita makan besar, pada waktu buka tersebut, itu biasanya metabolismenya itu baru menjadi glukosa dalam darah, dalam hal ini artinya energi dalam darah, baru sekitar 2 sampai dengan 3 jam kemudian. Jadi ketika kita mau tidur, justru kita baru melek, karena energi kita tuh baru terbangkit-bangkitnya karena metabolisme glukosa itu baru selesai saat itu. Nah, beberapa hal yang perhatikan dalam kalau misalnya ini dok, mohon maaf, ini saya bertanya dulu dok, kalau misalnya ada sebagian yang berbuka dengan air madu itu masih diperbolehkan atau tidak dok? Air madu hangat biasanya atau infus water misalnya. Ya, maaf Mbak Dian, ini keputus. Kenapa Mbak Dian? Iya. Jika berbuka dengan air madu atau infus water tuh dok, itu diperbolehkan atau tidak dok? Ya, kalau air madu diperbolehkan, tapi kalau infus water ada beberapa orang yang tidak tahan perutnya. Dalam hal ini nanti terlalu kaget. Infus water itu kadang-kadang beda-beda ya komposisinya ya Mbak Dian. Tetapi ada yang biasanya pakai soda, ada yang biasanya pakai air asam seperti jeruk lemon. Nah itu pada beberapa orang Indonesia itu paling nggak kuat. Jadi saya
disarankan untuk menggunakan infus. Halo dok. Iya, sepertinya jaringannya bermasalah. Dokter? Halo dokter. Ini padahal sudah. Belum ada suaranya dok. Ya, ya udah muncul lagi. Aduh, Iya. sepertinya cuaca tidak mendukung ya dok ya. Iya, cuaca perinternetan kita begini. Iya, betul. Cuaca dan internet ini. Ah, ya, silakan dilanjut kembali dok. Eh, Di mana Mbak Dian? Masih belum, suaranya masih belum muncul nih dok. Mm-mm. Ya, mungkin sudah. Silakan dilanjutkan kembali dok. Tadi tips terakhir tentang menunda makan besar. Ya, jadi makan besar itu memang sebaiknya dikerjakan setelah masih putus-putus nggak? Iya, betul. Masih putus-putus dok. Jadi makan besar itu kalau bisa kita usahakan tidak langsung kita begitu buka, kemudian kita minum air, kemudian langsung makan besar. Itu tadi karena alasannya. Yang pertama, makan itu dia menghabiskan energi lebih banyak untuk metabolisme. Jadi ketika kita nanti pada waktu mau sholat taraweh, biasanya itu cepat ngantuknya. Dan yang kan energi dalam waktu singkat, tenaga dalam waktu singkat untuk ibadah malam kita, tentunya kita memerlukan yang cepat diolah oleh tubuh. Karena korma itu kaya akan glukosa, sukrosa, dan juga galaktosa. Jadi dia udah dalam bentuk karbohidrat yang paling sederhana, jadi bisa langsung dipakai oleh badan. Jadi bisa pulih kembali tenaga itu dalam waktu yang cepat. Begitu. Maaf dokter, masih putus-putus suaranya. Waktu siang. Nah, Dok, bisa diulang lagi dok? Suaranya putus-putus. ya gimana Mbak Dia? Iya, suaranya terputus-putus dokter. Jadi informasi yang terakhir belum tersampaikan dengan baik sepertinya. Oke. Yang masalah malam atau yang masalah
Iya, suaranya hilang, dokter. Mohon maaf. Mm-mm. Ya. Kalau yang masalah obat-obatan, masalah makanan makan besar ini atau yang obat-obatan, Mbak Dian? Ya. Ya. Jadi saya ulangi, kalau masalah makan tadi dianjurkan ketika berbuka dengan yang manis, dan tidak dianjurkan mengkonsumsi makanan besar pada waktu berbuka itu. Alasannya adalah karena seharian kita sudah tidak makan dan minum, maka pada waktu berbuka itu kita butuh bangkit kembali energinya dalam waktu yang cepat. Hingga disarankan makan korma sunnahnya, karena dalam korma itu terdapat dalam bentuk yang sederhana. Jadi dia tidak perlu di metabolisme lebih lama lagi untuk bisa menghasilkan energi. Nah, setelah itu, setelah sholat maghrib atau sholat isya, baru kita disarankan untuk melakukan makan dengan makan biasa. Nah, tentunya pada waktu makan besar ini, karbohidrat yang kita konsumsi itu jauh lebih kompleks. Sehingga pada waktu mengkonsumsi makan besar ini, tujuannya adalah mengembalikan cadangan energi yang cukup. Jadi ketika esok harinya kita bisa berpuasa lagi tanpa ada rasa lapar yang sangat mengganggu. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan konsumsi obat-obatan, terutama teman-teman yang minum sildenafil 3 kali sehari. Kalau obat-obat yang cuma 1 kali sehari itu gampang. Pagi pada waktu sahur, kemudian yang malam kita pindahkan ba'da berbuka atau setelah sholat tarawih. Nah, yang 3 kali biasanya kita bagi pagi pada waktu sahur, kemudian 1 pada waktu habis berbuka setelah mengkonsumsi makanan manis, kemudian yang terakhir kita makan pada waktu mau tidur, biasanya antara jam 10 ataupun jam 10.30. Nah, tetapi sekali lagi perlu dilihat adakah efek samping, karena yang waktu terakhir itu agak berdekatan. Nah, misalnya timbul rasa pusing diakibatkan karena penurunan tekanan darah, pada waktu itu kita bisa kurangi dulu dosisnya menjadi 2 kali sehari untuk sildenafilnya. Begitu Mbak Dian. Iya, dokter. Tadi menyinggung pertanyaan tentang obat. Nah, kalau 3 kali sehari ya tadi ada, apakah kalau pengurangan dosis itu akan berpengaruh, dok? Kalau misalnya dikurangi dulu misalnya. Gimana Mbak? Kalau misalnya tadi tips dari dokter untuk yang 3 kali sehari itu kan dikurangi dulu ya, dok ya, menjadi 2 kali sehari. Iya. Apakah Iya. akan berpengaruh banyak ke pH-nya atau tekanan parunya atau enggak nih, dok, kalau misalnya seperti itu? Iya, itu kalau kita kurangi ke 2 kali sehari itu terutama pada pasien-pasien yang ada masalah kalau antara jarak pemberian yang obat kedua dengan obat ketiga terlalu dekat. Tapi kalau dia tidak ada masalah ya tidak apa-apa, tidak usah Oke, baik. tidak khawatir. Nah, selama Nah, ini ini sih ada jarang pertanyaan biasanya lagi. ya Mbak yang itu ya. Ya, Selama ini sih biasanya jarang yang terpaksa kita kurangin. Itu biasanya kalau pasiennya misalnya dia makannya buruk sekali atau asupan cairan dari batas kewajaran yang biasa dia konsumsi. Nah, itu biasanya baru berefek terhadap penurunan tensi kalau kita kasih sildenafil dalam jangka waktu yang berdekatan. oke, baik, dok. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Ardini. Apakah untuk pasien PH dalam bulan Ramadan
diperbolehkan untuk berolahraga. Nah, jika boleh, bagaimana tipsnya? Iya. Baik, teman-teman sekalian, olahraga pada waktu berpuasa tentunya dipersilahkan dan disarankan memang olahraganya pada waktu sore hari. Nah, ternyata kalau kita lihat itu ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh orang luar yang non-muslim. Dia membandingkan orang-orang yang berolahraga pagi hari, siang hari, dan sore hari. Nah, ternyata orang-orang yang berolahraga sore hari itu lebih bagus untuk mengurangi cadangan gula yang ada di badan. Nah, itu juga sejalan dengan olahraga yang kita kerjakan pada waktu bulan puasa ini, tapi memang tidak disarankan melebihi dari 30 menit. Dan olahraga biasanya membuat kita lebih cepat haus. Kalau makan, kita masih bisa tahan, tapi kalau air kadang-kadang kita nggak bisa tahan. Oleh karena itu, biasanya olahraga itu didekatkan dengan waktu berbuka puasa dan cukup 30 menit, tidak perlu terlalu berat. Nah, takaran berat atau tidaknya itu tergantung dari masing-masing orang. Ada yang cuma jalan, ada yang bersepeda dia masih kuat, atau ada bahkan yang senam-senam kecil pun juga masih kuat. Nah, prinsipnya adalah tidak usah takut untuk melakukan aktivitas pada waktu kita berpuasa. Sebenarnya tidak ada hal yang harus kita khawatirkan dari berpuasa, karena pertama, puasa itu untuk orang sakit maupun orang yang tidak sakit selama dia tidak dalam kondisi akut, itu apa ya menurut saya? Itu merupakan satu amaliyah badan yang sebenarnya nggak kita sadari itu nanti membawa kekuatan buat kita sendiri. Nah, yang harus kita pelajari adalah tentunya, ini keluar sedikit dari jalur medis ya, kalau kita lihat Rasul, kemudian sahabat-sahabatnya, dulu mereka lebih banyak berperang pada waktu bulan puasa. Menggali parit juga pada waktu bulan puasa. Nah, sedemikian hebatnya mereka tetap tidak mengganggu puasa. Jadi nggak di tengah jalan mereka buka gitu, nggak. Jadi kan ada sesuatu hal yang membuat mereka tetap kuat sampai dengan berbuka. Nah, itulah yang harus kita tanamkan, stigma diri yang positif untuk terutama untuk yang sakit gitu. Jangan katakan bahwa orang sakit itu lebih lemah. Itu dulu pertama. Karena kita tidak tahu sebenarnya orang yang sehat pun ada yang nggak kuat berpuasa. Kenapa? Stigma dirinya sudah buruk. Jadi kalau orang yang sudah sakit itu sebaiknya melakukan apa ya kita bilang penanaman stigma diri yang lebih positif supaya dia lebih kuat dalam melakukan ibadah puasa. Banyak sekali hal positif yang bisa kita dapatkan. Mungkin di antaranya dari teman-teman ada yang mendapatkan kesembuhan atau badannya menjadi lebih enak karena terutama pasien-pasien PH pada kondisi yang terjadi dengan puasa dia bisa menurunkan berat badannya. Nah, biasanya yang lebih kecil tersebut lebih enak. Seperti itu. Nah, oke dokter. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih dok. Jadi ukurannya apa nih dok untuk para pasien hipertensi paru untuk yang tidak dianjurkan berpuasa? Jadi apa tanda-tandanya atau gejalanya? Pasien yang tidak dianjurkan berpuasa kalau pasien itu masih ada keluhan. Pertama, biasanya bengkak kaki, kemudian sesak, atau keluhan seperti dia tidak nafsu makan. Jadi kalau kira-kira dia berpuasa itu akan menyakiti dirinya, nah itu kita tidak sarankan puasa. Nah, satu lagi adalah untuk orang-orang yang pakai obat inhalasi. Jadi pada satu waktu, jadi harusnya 4 jam, ada yang kadang-kadang mendapat jam. Nah, kalau dia kehilangan satu dosis dari obat inhalasi buruk, jadi tidak kita anjurkan untuk melakukan ibadah puasa.
selama puasa stabil aja, tidak ada apapun, dipersilakan untuk melakukan ibadah puasa. Nah, biasanya yang orang pasien dengan PH yang disebabkan penyakit paru, gitu. Mereka susah sekali untuk melepas mungkin yang sudah tergantung dengan obat tersebut bisa. Maaf dok, ini suaranya masih terputus-putus. Iya. Iya. eh, Nah dokter, kalau misalnya kita sedang berpuasa nih dok, kemudian kan badan lemes ya biasanya. Kalau itu wajar. Nah kalau misalnya timbul sesak, kemudian kita memakai oksigen, apakah itu diperbolehkan dok? Iya. Kalau pakai oksigen itu diperbolehkan. Diperbolehkan, Mbak. Iya, halo. Iya, kedengaran suara saya? Halo dokter? Oh Iya. iya. Jadi Mm. boleh ya Jadi untuk kalau misalnya kalau malam memang nggak apa-apa, tapi kalau siang misalnya. Jadi kalau misalnya siang hari kita apa dibantu dengan oksigen, itu apakah diperbolehkan dok? untuk tetap melanjutkan puasa begitu. Ya, Ya, oksigen itu tidak membatalkan pemakaian oksigen, tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah masuknya makanan dan minuman dalam hal ini ke dalam saluran makan. Tapi kalau oksigen itu tidak membatalkan puasa, jadi silakan untuk tetap. Orang pada waktu siang hari sering sesek, terus membutuhkan karena memang dia yang tidak untuk melakukan puasa. Jadi memang ada uzur syar'inya yang tidak yang membolehkan dia untuk tidak mengerjakan puasa. Seperti itu Mbak Dian. Jadi orang yang baik benar-benar dok. kuat mungkin bisa mengerjakan puasa. Baik. Ya. Jadi bisa menjadi patokan ya dok kalau misalnya si pasien itu kalau misalnya ukurannya dari saturasi dok misalnya Ya. sehari-harinya Kalau saturasi di saturasinya bawah rendah, 90, eh, oksigen saturasi di bawah 90 kita tidak anjurkan untuk ikut puasa. Kecuali dia tidak ada keluhan ya. Nah, nah biasanya kalau orang-orang yang ya dok, boleh diulangi dok. Dokter, halo, suaranya putus-putus. dokter apa masih join? Halo dokter.
Iya, Halo, maaf iya. teman-teman, kita tunggu dokternya terhubung kembali. Iya dok, tidak terdengar suara dari dokter. Iya, Nah, iya, boleh. Itu sudah jelas. Tadi terakhir pertanyaan tentang saturasi nih dok. Kira-kira saturasi berapa yang tidak dianjurkan untuk berpuasa dan yang dianjurkan dan yang boleh berpuasa? ya. Kalau berdasarkan saturasi itu tergantung lagi kembali kepada kondisi masing-masing ya. Kalau dia Mm-mm. saturasi, kalau untuk pasien-pasien PJB yang penyakit jantung bawaan yang memang sudah biru sejak lahir, itu dia tidak ada masalah dengan saturasi yang hanya 70 sampai dengan 80%, monggo dipersilakan untuk puasa. Tetapi kendalanya untuk 80% dok? pasien-pasien PH, ya 80% masih oke. Itu kalau Masih oke PJB yang 80. sianotik. Ya, Ya. PJB yang sianotik yang tidak ada masalah. Tapi biasanya kalau Oke. dia bukan PJB sianotik, penyakit hipertensi paru oleh karena autoimun atau penyakit hipertensi paru karena faktor kelainan paru, eh, saturasi di bawah 85 itu tidak kita sarankan untuk berpuasa. Bahkan kadang-kadang mereka pada saturasi cuma 90% pun itu sudah merasakan keluhan yang tidak nyaman. Oke. Jadi kalau yang untuk PJB 80% pun masih oke ya dok ya? PJB sianotik ya, Ya. biasanya mereka nggak ada keluhan kalau untuk saturasi segitu. Tapi biasanya kalau kalau yang PJB itu pengalaman saya juga kalau berpuasa itu saturasinya drop sampai 60 tuh dok. Itu apakah aman ya dok? Apa jadi Oh, bergerak sedikit pun ya ada penurunan saturasi secara signifikan. Itu bagaimana dokter? ya kalau yang seperti itu nggak disarankan untuk berpuasa Mbak Dia. Oh iya, ya betul. Iya, kita nggak berani lah. Iya. Nah, kan jadi memang eh, agak tipis juga ya dok ya kalau kita ingin memaksakan diri untuk beribadah dan dalam keterbatasan. Tetapi di lain eh, di lain sisi jangan sampai menzolimi badan kita sendiri, betul ya dok ya? Enggak kok. Jadi Allah itu maha Halo sayang, dok? dia tahu mana hambanya yang, iya, Oh gitu. dia tahu mana hambanya yang memang tidak kuat berpuasa karena memang faktor uzur syar'i, tapi dia juga paling tahu mana yang sebenarnya kuat, cuman ini mindsetnya yang nggak benar. Nah itu Oke. yang harus dibenahi dari kita. Berarti Ya mindset itu ujung-ujungnya penting ya adalah dok ya? banget banget. Ya. Jadi eh, kan kita kalau berpuasa justru sebenarnya aktivitas fisik kita tidak terlalu banyak. Gitu. Hmm. Jadi sebenarnya untuk pasien-pasien yang sakit jantung pun itu lebih enak, lebih mudah. Kenapa? Kita jadi lebih banyak duduk, lebih banyak membaca tentunya. Jadi energi itu tidak habis oleh aktivitas fisik seperti kalau kita Oke. bekerja pada hari. Oke, berarti teman-teman sahabat IHPI, menurut keterangan Dokter Nauli, berarti puasa itu dimulai dari mindset kita bahwa puasa akan menyehatkan. Kemudian ini dok, ada pertanyaan lagi. Uh, tentang nah mohon ditunggu dokter. Nah, jika minum diuretik, nah tetapi tidak dia tidak menimbulkan, maksudnya dia tidak bengkak nih dok, tetapi
dia harus minum obat diuretik. Nah, apakah itu bisa di-skip, Dok? Bisa, bisa. Bisa. Kalau dia memang tidak dalam kondisi yang bengkak atau tidak, katakanlah dia tidak butuhlah dosis diuretik, bukan hanya kondisi bengkak. Kadang-kadang ada pasien yang kalau dia tidak minum diuretik pun nanti bakal ada keluhan. Nah, itu biasanya kita tidak sarankan untuk menghentikan diuretik. Tapi kalau yang dia stabil, kita coba untuk penghentian diuretik dalam 1 saat, dia tidak ada keluhan, itu kita perbolehkan untuk men-skip dosis diuretiknya. Oh, gitu. Baik, Dok. Iya. Kemudian, tadi kalau misalnya pengaturan obatnya kan diatur setelah buka puasa, kemudian saat tidur. Nah, itu jika masih terlewat nih, Dok. Misalnya kan kita setelah berbuka itu agak lelah atau apa, dan obat itu apa terlewat satu jadwal. Nah, itu boleh diminum saat sahur atau tidak, Dok? Kalau bisa, kalau ada obat yang terlewat, itu tidak dirapel. Tidak dirapel, apalagi kalau Ya. kita lihat Oh, obat-obat itu menyebabkan penurunan tensi. Penurunan tensi. ya. Tapi kalau tidak memiliki efek terhadap penurunan tensi, katakanlah itu obat inhaler, misalnya harusnya kita kerjakan pada waktu subuh, pada waktu pagi hari kita lupa, pada waktu sahur boleh diberikan pada waktu dosis malam. Gitu. Tapi kalau obat-obat yang sifatnya, contoh kalau diuretik pagi, kita gabung di malam hari, ada orang-orang yang dapat sildenafil, terus ada yang dapat ramipril, kemudian ada yang dapat spironolakton, terus dia harus minum lagi obat furosemid, itu biasanya kita bisa skip yang obat paginya, minum besok paginya. Oke, baik, Dok. Jadi bisa ada penggabungan obat-obat tertentu ya, Dok ya, sesuai Bisa, tapi peruntukannya. nggak boleh semuanya. Nah, ya. Nah, antara kan pasien hipertensi paru juga harus minum obat berbeda-beda nih, Dok. Apakah harus diberi jeda juga, Dok? Iya, tetap diberi jeda. Karena semuanya menyebabkan penurunan tensi ya, Teh Dian. Jadi kita harus hati-hati, Bang. Ya, Dok. Putus-putus sepertinya. Kalau jadi kalau obat yang memiliki efek terhadap penurunan tensi itu tidak disarankan untuk diberikan secara berkesinambungan. Jadi tetap harus di jeda waktunya kira-kira 30 sampai dengan 60. Oke, baik, Dokter. Mungkin kita sudah, apakah ada pertanyaan di kolom chat? Oke, saya cek dulu ya, Dok ya. Tadi sudah dijawab sama dokter. Ya, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengajukan di kolom chat. Ya, sebetulnya untuk tindakan medis apa, Dok, yang apapun misalnya selain makan minum ya, apakah itu kan ada yang bilang disuntik itu juga membatalkan puasa, atau itu tidak ya, Dok ya, mitos-mitos seperti Kalau itu. disuntik, kalau disuntik dia suntiknya Ya? ke dalam pembuluh darah, dia membatalkan puasa. Oh, jadi ada ininya juga, Dok. Boleh dokter Iya, kalau jelaskan, Dok? disuntik. Suntik Jadi seperti kalau apa dia saja yang disuntik, membatalkan? Hmm? jadi kalau dia disuntik masuk ke dalam pembuluh darah, nah itu membatalkan puasa. Oh, begitu. Contohnya Ya, suntikan tapi apa tuh, kalau Dok? Misalnya kalau yang masuk ke pembuluh misalnya darah orang itu. yang perlu furosemid dalam pemberian intravena, Oke. itu batal. Tapi kalau obat-obat yang masuknya ke dalam tidak ke dalam pembuluh darah,
itu tidak batal. Itulah contohnya kalau yang dapat vaksin ya. Oh, vaksin, ya. Jadi kalau vaksin itu tidak membatalkan. Selain yang masuk intravena itu ada lagi, Dok? Atau misalnya cek darah, Dok. Jadi mau diambil darah, itu ada pertanyaan Kalau dari diambil Mbak. darah enggak. Diambil darah enggak bikin puasa. Okay. Enggak bikin batal. Ya, tidak membatalkan puasa ya, Dok ya. Ini menjawab pertanyaan dari Mbak Kanaya Indriani. Jadi untuk pengecekan darah tidak membatalkan puasa. Silakan bagi teman-teman yang akan bertanya di kolom chat. Dr. Nauli masih menemani kita sampai pukul. Boleh saya izin ya, karena saya ada acara lagi. Oke, baik Dok, kalau begitu. Dokter mungkin boleh sedikit saja disimpulkan untuk siang hari ini, Dok, tips singkatnya untuk jadi intisari dari bincang kita hari ini. Silakan, Dokter. Ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dian. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin sinyalnya juga kurang baik. Jadi yang pertama adalah ketika hendak melakukan puasa, nomor satu, mindset kita, niat kita dibetulkan bahwa amalia puasa yang kita kerjakan adalah sesungguhnya ibadah yang kita kerjakan untuk kepentingan diri kita dalam rangka kita mendapatkan rasa kasih sayangnya Allah sama kita. Nah tentunya bentuk lain adalah kalau kita tidak kuat, apapun alasannya, karena kita mengkonsumsi obat, kita tidak bisa melewatkan satu episode konsumsi obat, maka itu diperbolehkan secara uzur syar'i untuk kita tidak berpuasa. Tetapi sekali lagi untuk teman-teman yang sebenarnya masih kuat puasa, lakukanlah puasa karena dia memiliki efek yang banyak terhadap badan. Yang pertama, dia menurunkan massa tubuh. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang memiliki penyakit autoimun, dengan berpuasa itu ternyata mampu menekan faktor-faktor inflamasi yang ada di badan kita. Dan yang ketiga adalah, ternyata puasa itu diketahui merupakan satu proses untuk melakukan detoksifikasi badan, dan ini sudah terbukti secara ilmiah, dia lebih menyebabkan usus kita lebih sehat, organ-organ yang lain kita juga lebih sehat karena dia memiliki waktu istirahat yang lebih panjang. Jadi prinsipnya adalah puasalah, niatkan itu, kalau tidak kuat silahkan untuk berbuka. Tapi minimal apa yang sudah kita kerjakan mudah-mudahan Allah juga tahu, dan bahkan kalau kita masih bisa memanjangkannya sedikit-sedikit, misalnya hari ini kuatnya sampai jam berapa, besok kuatnya sampai jam berapa, nah itu juga lebih memiliki kalau dari bagi saya ya, kekuatan hati dan kekuatan niat untuk mencoba lagi. Toh kalau memang tidak kuat, ya sudah, akhirnya kita berhenti sampai di sini. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan. Oke, baik Dokter. Iya, terima kasih atas tips-tipsnya yang sudah diberikan bagi teman-teman pasien hipertensi paru. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan optimal dan tidak ada keluhan yang ditimbulkan. Oke, baik teman-teman sahabat YHPI, untuk bincang live IG pada siang hari ini kita akhiri sampai di sini. Mungkin Dr. Nauli juga ada keperluan lain. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dokter atas kesediaannya. Ya, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Ya, sampai jumpa lagi dokter. Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.